Bantuan program Indonesia Pintar cair 3 kali dalam setahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Rahman. Di video kali ini saya kembali akan memberikan informasi tentang jadwal pencairan PIP di setiap tahunnya. Jika teman-teman penasaran dengan pembahasannya, jangan lupa simak informasi di video ini hingga selesai. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Baik, kita langsung saja teman-teman. Jadi penyaluran dana PIP Dikdasmen Pendidikan Dasar dan Menengah. Pertama, peserta didik yang telah ditetapkan pada SK pemberian diberikan dana bantuan sesuai dengan besaran dana PIP sebagaimana yang dimaksud dalam bab 1 huruf C yang disalurkan langsung ke rekening simpel aktif atau atas nama peserta didik. Jadi teman-teman, di video sebelumnya saya telah membahas besaran dana PIP untuk setiap jenjang baik SD, SMP maupun SMA serta SMK. Jika teman-teman penasaran dengan videonya, jangan lupa nonton videonya dulu sebelum saya upload video ini. Baik teman-teman, kita lanjut ya ke pembahasannya. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini penyaluran bantuan sesuai dengan besaran dana PIP sebagaimana dimaksud dengan angka 1 dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut. A. Puslapdik melakukan perjanjian kerjasama atau PKS dengan bank penyalur. B. Puslapdik membuka rekening penyalur untuk keperluan menyalurkan dana PIP Dikdasmen sesuai dengan peraturan perundang-undangan. C. Puslapdik menerbitkan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar berdasarkan SK pemberian PIP Dikdasmen kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk menerbitkan surat perintah pencairan dana atau SP2D. Jadi itu dia teman-teman sedikit pengantar. Jadi ternyata teman-teman pencairan PIP itu dilakukan 3 kali dalam 1 tahun. Jadi perlu diketahui siapa saja sih di setiap kali pencairan yang akan mendapatkan bantuan-bantuannya. Sebelum kita lanjut mengenai jadwal-jadwalnya teman-teman, di sini perlu diperhatikan juga mengenai KPPN menyalurkan dana sesuai SP2D ke rekening penyalur atas nama Puslapdik ke bank penyalur. Kemudian di bagian E yaitu Puslapdik menyampaikan surat perintah penyaluran dana atau SPPN kepada bank penyalur untuk menyalurkan atau memindahbukukan dana dari rekening penyalur ke rekening penerima PIP Dikdasmen. Di bagian F bisa dilihat teman-teman, bank penyalur melakukan pemindahbukuan dari rekening penyalur ke rekening simpel penerima PIP Dikdasmen selambat-lambatnya 30 hari sejak terbit SP2D yang wajib dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara bank penyalur dan Puslapdik. Berikutnya yaitu bank penyalur melaporkan perkembangan penyaluran PIP Dikdasmen kepada Puslapdik. Nah teman-teman, ternyata penyaluran dana PIP dilakukan dengan jadwal sebagai berikut. Jadi teman-teman, di sini ada termin penyaluran, kemudian waktu penyaluran serta keterangannya. Oke, kita lanjut ya membahas mengenai 3 termin ini. Jadi termin pertama atau termin 1 itu dilakukan pencairan mulai dari Februari sampai dengan April dan itu difokuskan kepada Kartu Indonesia Pintar yang tercatat atau terdaftar datanya di DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jadi perlu diingat teman-teman, yang bantuan PIP-nya cair di bulan Februari hingga April itu difokuskan kepada Kartu Indonesia Pintar yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu termin kedua atau pencairan kedua teman-teman bisa dilihat
mulai Mei hingga September. Jadi ini tuh bulan 5 sampai dengan bulan 9. Kemudian yang akan mendapatkan bantuan di bulan Mei hingga September ini difokuskan kepada usulan Dinas Pendidikan, kemudian usulan pemangku kepentingan, serta hasil aktivasi SK nominasi. Itu dia teman-teman yang akan mendapatkan di pencairan kedua atau termin kedua. Lanjut di termin ketiga yaitu bulan Oktober sampai dengan Desember. Jadi siapa saja nih yang sudah mendapatkan di bulan Oktober hingga Desember atau teman-teman yang cair bulan Desember ini bisa tulis di kolom komentar teman-teman ya. Oke, jadi ini berarti bulan 10 hingga 12 itu difokuskan kepada Kartu Indonesia Pintar yang tercatat di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Kemudian yang kedua, usulan Dinas Pendidikan dan usulan pemangku kepentingan. Berikutnya hasil aktivasi SK nominasi. Dan perlu diketahui teman-teman untuk saat ini SK nominasi telah dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi teman-teman jangan lupa untuk pantau terus channel gua Rahman karena berikutnya saya akan membahas mengenai penerima bantuan SK nominasi. Jadi itu dia teman-teman 3 kali pencairan PIP dalam setahun. Jadwalnya sudah jelas teman-teman ya, dan di setiap terminnya itu sudah jelas difokuskan pencairannya ke penerima dengan kategori apa. Jadi teman-teman ada yang mendapatkan KIP karena terdaftar di TKS, ada juga karena usulan Dinas Pendidikan, kemudian usulan pemangku kepentingan, serta hasil aktivasi SK nominasi teman-teman. Jadi jangan lupa teman-teman mencari tahu apakah teman-teman terdaftar karena tercatat di DTKS atau karena diusulkan oleh pihak sekolah. Jika teman-teman ingin mengetahui apakah terdaftar karena DTKS, bisa teman-teman cek sendiri melalui cekbansos.kemensos.co.id untuk memastikan apakah teman-teman mendapatkan KIP dikarenakan tercatat sebagai data penerima bantuan di DTKS teman-teman. Oke teman-teman, itu dia ya 3 kali pencairan bantuan atau 3 kali penyaluran bantuan PIP di setiap tahunnya. Mungkin itu saja teman-teman. Jika ada pertanyaan jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan saya juga kembali mengingatkan buat teman-teman yang belum subscribe channel gua Rahman, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Jadi jangan lupa subscribe dulu sebelum teman-teman meninggalkan video ini. Jadi tombol subscribe-nya ada di pojokan bawah teman-teman ya. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.